Engkau telah menaruh kebenaran dalam hati kami, Tuhan. Supaya barang siapa percaya kepadanya, pada firman-Nya, maka kami akan mengalami kesembuhan jasmani dan rohani, kesembuhan mental, kesembuhan spiritual, kesembuhan tubuh terjadi pada saat kami percaya dengan sungguh-sungguh. Kami tidak kecewa, kami tidak ragu, kami tidak digentarkan sedikit pun, melainkan kami terus percaya bahwa sepatah kata saja Tuhan ketika Engkau berfirman, maka kami pasti akan sembuh. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagi semua orang yang berharap pada kasih setianya. Firman Tuhan berkata, tetapi katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Saudara, seorang perwira dari Romawi memiliki iman kepada Yesus. Sehingga dengan jarak jauh, bahwa hambanya ada di rumah, hambanya sedang sakit, dia percaya bahwa kuasa perkataan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Pagi hari ini saudara kita akan belajar untuk percaya bahwa di dalam iman maka kuasa itu akan dinyatakan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan bersama-sama. Di dalam Matius 8 ayat 1 hingga ayat 13, kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Barang siapa percaya padanya akan beroleh kelepasan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema sepatah kata saja maka engkau akan sembuh. Saudara, ketika kita percaya pada perkataan firman, ada kuasa di dalam perkataan. Dan perkataan itu yang menyembuhkan. Saudara, Yesus melayani 3,5 tahun. Apa yang dia lakukan supaya mereka sembuh? Perkataan yang penuh dengan kuasa. Dari Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang mulia itu saudara, perkataannya membawa pada kesembuhan. Mari belajar bersama dalam Matius 8. Yang pertama yaitu tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta dari ayat 1 hingga ayat yang keempat. Setelah Yesus turun dari bukit, ketika dia sudah selesai melayani khotbah di atas bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka mengikuti karena Yesus menyembuhkan. Ketika Yesus turun dari bukit, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, pada waktu itu bangsa Yahudi ketika seseorang mengalami sakit kusta, dia tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Karena penyakit ini selain menular, penyakit ini membuat orang tidak bisa diterima untuk membawa persembahan ke bait Allah. Dan saudara, mereka akan dikucilkan, mereka akan diisolasi, tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Tetapi ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada satu orang kusta berhasil keluar dari isolasinya, berhasil keluar dari orang berhasil keluar dari tempatnya di mana dia tidak boleh berjumpa dengan siapapun. Dia ketemu Yesus yang Yesus sedang berada dengan banyak orang. Artinya, saudara, secara aturan orang yang sakit kusta ini melanggar aturan bangsa Yahudi bahwa dia mengikuti Yesus di tengah-tengah keramaian. Karena mereka tidak boleh ada di tempat keramaian. Mereka harus tersingkir dari hadapan banyak orang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sekali lagi, oleh karena iman, oleh karena kerinduannya untuk sembuh. Mungkin dari mulut ke mulut dia sudah mendengar bahwa Yesus ketika khotbah di atas bukit, dia sudah memberi makan 5.000 orang, dia sudah menyembuhkan banyak orang, bahwa Yesus adalah tabib yang penuh dengan kuasa. Makanya dia datang kepada Tuhan. Tapi lihat bagaimana dia berkata-kata kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, jika Tuhan mau. Berarti jika Tuhan tidak mau, dia pun terserah Tuhan. Saudara, perkataan ini mengandung kuasa juga dari seorang yang berdoa dengan penuh iman, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Yesus berkata, aku mau. Saudara, tidak ada seorang pun yang ingin berteman dengan orang kusta ini. Tapi Yesus mau mendekati dia dan Yesus mau menyembuhkan dia. Ketika dia sudah disembuhkan, firman Tuhan katakan, jangan beritahukan ini kepada siapapun.
Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi saudara, yang berhak untuk menentukan orang ini tahir atau tidak tahir adalah para imam. Dan yang Yesus katakan tidak perlu engkau ceritakan kepada siapapun, tapi pergilah. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berkata seperti ini kepadanya, jangan beritahukan kepada siapapun, tetapi pergilah. Yesus tidak membutuhkan pujian, Yesus tidak membutuhkan dia dikenal, tetapi Yesus menginginkan bahwa orang ini selayaknya untuk bisa mendekat kepada bait suci, dan kemudian imam akan mempersembahkan persembahan bagi dia, dan dinyatakan tahir oleh para imam. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersandar kepada Tuhan, maka di situ akan ada pemulihan, mujizat, dan kesembuhan seperti yang dialami oleh orang yang sakit. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang. Maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Saudaraku, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dia berkata begini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi peristiwa ini adalah seorang perwira, perwira Romawi. Dia bukan orang percaya, tetapi dia bukan orang bangsa Yahudi, tapi dia memiliki ketetapan hati untuk percaya pada kuasa Yesus. Dia dengar kuasa Yesus dari perkataan orang saja. Dan kita akan belajar iman dari perwira ini, saudara. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, ada seorang yang penuh dengan iman, saudara. Aku akan datang menyembuhkannya, kata Yesus. Nah, saudaraku, ketika Yesus bergegas pengen pergi dengan perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, aku ini seorang bawahan. Ada juga prajurit di bawahku. Ketika aku suruh, maka prajurit itu akan pergi dan mengerjakan ini itu. Yesus menjadi heran. Wow, orang ini Yesus pengen pergi dengan dia. Tapi dia katakan, sudah nggak usah Tuhan. Engkau berfirman saja, aku percaya akan terjadi. Karena aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Betapa dia menghormati kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Saudara, ketika seseorang menghormati kehadiran Tuhan di dalam rumahnya, maka kuasa Tuhan itu nyata di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus heran dan dia berkata, sesungguhnya iman sebesar itu tidak pernah aku jumpai dalam diri seorang Israel. Dikatakan banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, Tuhan sedang mengingatkan, orang saja di luar bangsa Yahudi punya iman sebesar ini. Sedangkan orang Yahudi yang keturunan langsung dari Abraham, Ishak dan Yakub, mereka diundang untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Tapi mereka menolak kebenaran. Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sedangkan perwira yang bukan berasal dari bangsa Yahudi itu punya iman yang besar. Bahkan Tuhan memuji, iman yang sebesar ini bahkan aku tidak jumpai di antara orang Israel. Saudara, kita harus remind diri kita sendiri. Hati-hati.
Kita mungkin ada di tengah-tengah garam, garam dunia, kita ada di tengah-tengah orang yang sama-sama percaya. Tetapi jikalau hati kita tidak sungguh-sungguh percaya, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Israel yang akan dicampakkan ke dalam satu tempat yang paling gelap penuh dengan ratap dan kerta gigi. Sebab lebih baik orang yang di luar bangsa Yahudi yang percaya kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh daripada kita ada di bilangan orang-orang yang kita pikir kita orang benar, tapi ternyata kita tidak punya iman. Jika kita tidak punya iman, maka tak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 katakan. Karena iman itu adalah dasar. Iman itu adalah dasar untuk kita percaya dan menerima kuasa Tuhan. Ketika waktu itu Yesus melihat imannya yang begitu besar, dia katakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Saudara, Yesus masuk ke Kapernaum. Perwira ini ada di Kapernaum. Ada apa di Kapernaum ini, saudara? Kapernaum ini, mari kita lihat latar belakang sedikit tentang Kapernaum ini. Kapernaum ini adalah dalam bahasa Ibrani inilah kampung Nahum, sebuah tempat tinggal di tepi Galilea. Di situs ini hanya tinggal reruntuhan saja, tapi ditinggali abad 150 sebelum Masehi sampai 750. Kota ini disebut dalam Perjanjian Baru. Nah, kota ini di Injil Lukas dilaporkan tempat atau rumah dari murid-murid Yesus yang beberapa orang murid Yesus ya, 5 orang murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus, dan pemungut cukai Matius. Di Matius, Injil Matius ayat 13 dari Matius 4, tempat ini dikatakan ini adalah rumah Yesus. Di Lukas 4 dikatakan Yesus mengajar di dalam sinagog di Kapernaum pada hari Sabat. Di Kapernaum Yesus juga menyembuhkan pria yang kemasukan roh jahat, menyembuhkan demam ibu mertua Simon Petrus. Di Kapernaum Yesus juga menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Di Kapernaum juga Yesus oleh karena perkataannya keras, banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada apa di Kapernaum? Di Kapernaum itu adalah rumah dari murid-murid Yesus. Di situ juga dikatakan adalah rumah dari Yesus. Dan juga dikatakan di situ Yesus melakukan banyak mujizat. Dan Yesus memberikan banyak sekali pelayanan penginjilan di Kapernaum. Tetapi di Kapernaum ini juga Yesus mengalami bagaimana dia mengalami penolakan. Nah, inilah yang dikatakan Yesus bahwa dia tidak menjumpai iman sebesar yang dimiliki oleh perwira Yesus, perwira yang dilayani oleh Yesus. Karena di Kapernaum juga dia pernah menyampaikan satu perkataan firman Tuhan yang keras di Yohanes 6. Dia berkata bahwa dia adalah roti hidup. Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat bahwa dia adalah roti hidup yang turun dari sorga. Dan perkataan ini keras sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang fanatik, yang percaya kebangkitan dan yang tidak percaya pada kebangkitan, mereka yang melihat ini di Kapernaum. Dia punya rumah di sana. Yesus punya rumah di sana. Tetapi dia berkata dia adalah roti hidup. Pada waktu itu mereka menjadi tidak percaya karena mereka tahu ini anak tukang kayu. Ini adalah Yesus yang sama-sama kita tahu besar dan tumbuh bersama-sama. Dia sama-sama ada rumahnya di Kapernaum. Dan dia berkata bahwa dia adalah roti hidup. Dia katakan inilah roti yang turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Dia mengatakan barang siapa percaya kepada dia akan hidup selama-lamanya. Otomatis auto reject, saudara. Saudara, di Kapernaum Yesus melakukan banyak mujizat. Di Kapernaum itu adalah kampung halaman atau rumah Yesus ada di sana. Di Kapernaum Yesus melakukan banyak sekali perbuatan tanda-tanda heran dan ajaib. Tapi ketika dia berkata bahwa dialah roti hidup di dalam Yohanes 6 ayat 61 dia berkata, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia berada? Roh yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tapi di antaramu ada yang tidak percaya. Semua ini kukatakan kepadamu sebab tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Saudara, mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Lalu Yesus berkata-kata bahwa dia adalah anak dari Bapa di surga. Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup. Ayat 66, mereka bersungut-sungut dan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi saudara, murid-murid Yesus bukan hanya yang 12 orang itu. Tetapi ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau kita baca di dalam Yohanes 6 ayat mulai dari 1 dan seterusnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus, dialah
merekalah orang-orang yang disebut murid-murid Yesus. Tetapi mereka ketika Yesus menyampaikan bahwa dia adalah roti hidup, saudara, banyak murid yang bersungut-sungut dan mulai tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, tersisa 12 murid, saudara. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata latar belakangnya ini, bahwa tidak ada kujumpai iman yang sebesar ini, seperti yang dimiliki oleh perwira. Bahwa orang-orang Israel pada waktu itu hanya mempercayai Yesus adalah tabib, tapi tidak mempercayai bahwa perkataannya sangat berkuasa. Sebagaimana perwira ini memiliki iman, dia orang yang bukan bangsa Yahudi, tapi percaya kepada Yesus. Saudara, mari kita belajar untuk percaya, percaya, dan percaya. Jangan sampai kita ada di tengah-tengah lumbung yang penuh dengan berkat, tapi tidak kita kekurangan dan tidak merasa diberi makan. Padahal makanan firman itu ada di sekitar kita yang mengenyangkan kita dengan memberikan kita banyak mukjizat. Dari Matius 8 ayat 5 hingga 13 kita percaya iman seorang perwira. Dia datang ke sana bukan untuk meminta kesembuhannya, dia datang ke sana untuk meminta kesembuhan untuk hambanya, pelayannya, dan dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Di sini kita melihat bahwa perwira ini seorang yang lembut hatinya karena dia mengasihi hamba. Seseorang yang kalau sebenarnya latar belakang di sini adalah orang perwira bangsa Romawi yang kalau mereka sebetulnya punya hamba, entah hamba itu orang Yahudi atau budak belian dari manapun, mereka dengan gampangnya bisa mengganti hambanya dengan orang lain. Tapi dia mengasihi hambanya dan dia berpikir untuk kesembuhan hambanya, makanya dia cari Tuhan. Saudara, dari perwira ini kita belajar percaya bahwa yang pertama ada kuasa di dalam firman Kristus. Ketika dia punya beban, punya hati untuk pelayannya, dia percaya bahwa kuasa kesembuhan itu berasal dari firman Kristus. Makanya dia berkata, Tuhan, katakan sepatah kata saja, hambaku itu pasti akan sembuh. Dia mengilustrasikan tentang otoritas firman Tuhan itu sebagaimana dia adalah seorang perwira. Kalau dia katakan pergi, maka hambanya akan pergi. Ketika dia suruh datang, maka bawahannya itu akan datang dan mengerjakan ini dan itu. Jadi dia memiliki satu konsep kepercayaan tentang iman bahwa kuasa dari perkataan Yesus itu punya otoritas. Dari perwira ini apa yang kita belajar, saudara? Yang pertama kita belajar percaya bahwa ada kuasa dalam firman Kristus. Dari perwira orang Romawi ini. Dari perwira yang mengasihi hambanya ini seperti mengasihi dirinya sendiri. Bahwa yang pertama ada kuasa dalam firman Kristus. Yang kedua ada kuasa di dalam otoritas. Dia sendiri diperintah dan dia dapat memerintah. Itu sebabnya dia aja yang perwira biasa ini, dia bisa memerintah dan punya otoritas. Apalagi Yesus yang menurut dia adalah orang yang suci, orang yang kudus, tabib di atas segala tabib. Jadi dia percaya ada kuasa dalam firman Kristus, ada kuasa di dalam otoritas ketika diperintahkan maka akan jadi. Yang ketiga ada kuasa dalam penundukan diri. Yang keempat ada kuasa di dalam iman. Ketika dia percaya sepatah kata saja, maka saya akan sembuh. Saudara, Tuhan bahkan memuji dia, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang manapun yang ada dari keturunan bangsa Israel. Ada kuasa dalam iman. Saudara percaya, maka itu akan jadi. Dan dia dari perwira ini kita belajar bahwa Yesus itu sanggup. Sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Percaya dulu, maka engkau akan melihat. Dan yang keenam, dia percaya bahwa iman tidak mengenal jarak dan waktu. Iman tidak mengenal jarak dan waktu. Artinya ketika kita percaya firman Tuhan punya otoritas, otoritas dari surga itu terjadi. Hari ini juga dia percaya hambanya sembuh. Ketika Yesus berkata pada perwira itu, pulang dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Artinya ketika Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dia percaya waktu itu hambanya sembuh. Saat itu juga hambanya sembuh. Belajar dari iman seorang perwira Romawi kepada hambanya di Kapernaum, saudara, dia mengasihi hambanya, oleh karena kasihnya iman bekerja dan bergerak oleh kasih. Dari sini kita belajar iman dari seorang perwira, saudara. Ada kuasa dalam firman Kristus, ada kuasa di dalam otoritas, ada kuasa di dalam penundukan diri. Ketika dia sendiri tunduk kepada otoritas yang di atasnya, bawahannya tunduk kepada otoritas dia,
saudara, kuasa dari penundukan diri, dia juga menaruh dirinya di bawah otoritas firman. Ketika dia percaya bahwa otoritas itu memang betul-betul penuh kuasa, dia menundukkan dirinya di bawah perintah Yesus. Dan ketika Yesus memerintahkan, kesembuhan terjadi bagi hambanya. Imannya, hambanya nggak ada di sini, hambanya ada di rumah sedang sakit. Imannya yang bekerja oleh kasih itu, yang menerima perkataan Yesus, terjadi kesembuhan di dalam diri hambanya. Saudara, berapa di antara kita yang menginginkan kesembuhan jasmani dan rohani untuk anak kita, suami kita, keluarga kita? Pada hari ini ketika engkau percaya, di sana, di rumahmu telah terjadi kesembuhan. Di rumah sakit telah terjadi kesembuhan. Barang siapa percaya, maka dia akan melihat mujizat. Sekali lagi, Yesus berkata kepada perwira itu, pulang, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Dan saat itu juga tidak menunggu waktu yang lama, tidak menunggu bulanan, sembuhlah hambanya. Tuhan kiranya memberkati kita dengan iman percaya kepada Yesus, bahwa besar imanmu saudara, maka kesembuhan itu terjadi. Di area manapun di dalam kehidupan saudara ketika saudara mengundang Yesus hadir, maka pemulihan, mujizat itu nyata. Sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang baik, yang mampu menganugerahkan semua yang terbaik dalam kehidupan kami, menjadikan kami indah di dalam pemandangan. Jadikan kami Tuhan berharga dan mulia, kami rindu Tuhan kami diberkati, kami diurapi, kami menjadi lebih daripada pemenang. Dari perwira ini kami belajar untuk percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang punya otoritas. Kami percaya bahwa di dalam firman Tuhan ketika kami belajar untuk tunduk, maka kami diperintah oleh firman dan mujizat itu nyata. Kami belajar untuk percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Kami belajar untuk percaya bahwa iman tidak mengenal jarak dan waktu. Dan kami juga percaya Bapa di surga, sepatah kata saja Engkau berfirman, maka semua itu akan terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Kami memerintahkan segala gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah kami terangkat keluar pergi dalam nama Yesus. Kami perintahkan bahwa tubuh, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan mengalami kesembuhan dan diperintah oleh kuasa firman Tuhan, maka segala sesuatu akan terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Kami perkatakan tubuh kami yang sakit, perut kami yang sakit, organ-organ tubuh kami yang sakit, jantung Tuhan, koroner dan lain sebagainya, hipertensi Tuhan, diabetes, demensia Tuhan, dalam nama Yesus, dijamah disembuhkan Tuhan dan kami terima dengan iman, kami terima dengan iman percaya dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sepatah kata saja maka kami akan sembuh. Tidak bertele-tele, yakin, penuh dengan iman, tunduk pada otoritas firman, maka kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, segala kebutuhan kami, Tuhan yang mencukupkan dan kami perintahkan segala roh kemiskinan, roh persihiran Tuhan, perseteruan, sihir Tuhan, kami tolak tengking dalam nama Yesus. Kami dikuasai oleh roh Tuhan, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami, harapan kami mengalami pemulihan dalam Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Percaya sungguh diberkati, diurapi, sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Biarlah kita belajar dari iman seorang perwira. Tetap kuat, tetap semangat. Tunduk pada otoritas firman. Maka kesembuhan itu pasti terjadi. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend.